Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Selamat Petir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Sopwan dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Jedernya nggak pernah kendor ya. Jadi jangan bilang nanti ada pengumuman dari OJK kita kendor. Kita nggak pernah kendor dan kita masih komit, kita masih yakin ya. Di sini kami kumpul dengan teman-teman. Pada saat adanya berita dari OJK ya kita cuma senyum-senyum aja. Nggak percaya, coba kita tanya, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam pengumuman OJK yang lagi viral di mana-mana? Apakah itu asli atau tidak asli atau gimana? Coba kita tanya sama teman-teman ya. Yang penting sahabat petir dimanapun berada, jangan boleh kendor ya. Gas terus. Gimana Mas Darso kira-kira? Ya, jadi yang namanya informasi seperti itu kita terima dulu kan gitu. Nah, soal keasliannya baru dipertanyakan. Iya. Saya pikir hal-hal seperti itu kan gampang sekali diedit ya. Iya. Gampang sekali kalau ibarat tulisan itu memiripkan yang asli dengan yang nggak asli itu udah banyak ahlinya. udah Banyak ahlinya. ahli lah kan gitu. Jadi saya yakin itu nggak bener lah. Kalau menurut saya nggak benar bahwa itu bisa bentuknya editan. Saya yakin itu editan aja. Yo. Jadi kalau OJK mengambil tindakan yang seperti ini, logika nggak kira-kira? Saya pikir mungkin belum ranahnya lah, karena Belum ya. kalaupun misalnya bahwa P-Network tidak terdaftar di Indonesia ya benar sih. Memang karena benar, belum didaftarkan Nah. gitu. Jadi bagaimana mau didaftarkan kalau belum mainnya terbuka? Ya, Kalau itu saya tadi. prinsipnya itu aja. Ya. Ya. Kalau menurut Dedi gimana, Ded? Ini ngeri, namanya Dedi Elang ini. Ya, main terbang, nungki, cakar, gotong, bawa keluar. Gimana? Ya seperti sama jawabannya dengan Pak Darso sih. Karena belum mainnya terbuka, jadi ini belum bisa didaftarkan. Gitu. Jadi nggak perlu dikhawatirkan lah ya dengan adanya viral-viral dari OJK. Banyak orang yang kira-kira maju mundur. Itu membuat patah semangat aja itu sebenarnya. Hanya mematahkan semangat ya. Nah, Kira-kira bisa nggak kemungkinan datangnya ini hanya dari orang-orang tertentu yang mungkin dia nggak bisa mencapai target ikut dengan permainan P-Network sehingga membuat hal yang aneh-aneh? nah, bisa aja. Mungkin bisa aja ya. jadi itu. Ya. Kalau menurut Pak Agus gimana Pak Agus? Pak Agus serius sekali ini. Ya, Ini lagi ngelacak misalnya, OJK kayak ini. Seperti inilah ya. Ini ada tampilan jaringan resmi ini dari dari P resminya ini ya. Dari Menepicom, dari Twitter, ini jaringan resmi nih. Di pengumuman, ini banyak ini ya. Ini jaringan. Coba ya, mana dia? Nah, saluran komunikasi jaringan P resmi. Nah, ini dia ya. Mungkin bisa kita lihat, kita cek ya. Banyak juga informasi-informasi yang bisa kita serap ya, yang kita bisa ambil untuk referensi kita. Terus gimana pendapat Pak Agus kira-kira? Ya, kalau menurut saya masalah OJK itu ya jangan dulu diambil Jangan dibahas dulu lah gitu. Karena keaslian kebenarannya kita nggak tahu. Ya, betul itu. Belum tentu itu benar ya, teman-teman. Iya, gimana Mas Darso? Ini banyak yang bilang masih diragukan, itu bisa saja terjadi. Bagaimana sikap yang harus kita lakukan dalam hal ini? Saya pikir para pionir, saya harapkan tenanglah dulu ya, tenang, nggak usah panik lah dengan hal begitu, karena kalau saya sih pada intinya dengan berita yang beredar kemarin terkait dengan P-Network Indonesia masuk dalam radar sebagai investasi ilegal, malah saya ketawa jadinya. Boleh-boleh saja kan? Boleh P-Network saja. Indonesia. Tapi kemudian update terbaru tadi pagi kita lihat kan bahwa P-Network itu memunculkan namanya akun resmi. Iya. Inilah yang harus benar-benar diikuti oleh para pionir di seluruh dunia. Baik dari mulai situs utamanya atau web utamanya mynepi.com, kemudian akun Twitternya Nicholas, akun Twitternya Cheng Diopan, Telegramnya Kortim, kemudian akun Twitter Kortim. Itu semuanya jelas tertulis yang menunjukkan bahwa
bahwa itulah inilah yang tempat harus diikuti. informasi yang harus kita ikuti. Ya, itulah informasi yang harus diikuti, keabsahannya, kebenarannya. Nah, saat ini orang-orang kan akan mengambil momentumnya itu karena lagi booming, lagi viral, lagi populer. Orang mengambil manfaat dari nama-nama populer tersebut. Seperti saya sebutkan misalnya Cheng Diopan, dia punya akun Twitter, padahal dia sendiri jarang update, dia sendiri juga nggak pernah update, tapi dibuat orang lain yang mirip-mirip seolah-olah itu dia mendapatkan keuntungan dari ya orang lah mengikuti followernya. Itu dia. Kalau saya malah berpikir gini ya, dengan adanya pemberitaan seperti ini menjadikan sebuah pecut bagi pioner untuk lebih teliti dalam mengambil informasi, menyerap informasi, kemudian untuk lebih semangat dalam menjaga koin P-nya. Ini kalau dibiarkan nanti harganya jatuh, pada saat kita mau jual dengan harga murah, wah ini ikan paus ikan hiu ngumpul semua ini. Ya, jadi kita berharap tidak perlu kita ambil pusing ya, dalam arti kata silahkanlah silahkan dalam arti kata orang mau berikan informasi itu sah-sah saja. Kemudian kalaupun memang ada kebenaran OJK menyatakan P-Network belum ada izinnya, itu sah-sah saja ya. Kenapa sah-sah saja? Ya orang belum didaftarkan. Ya. Kalau belum didaftarkan ya kan belum ada izin. Dan kalau ini pun nanti akhirnya tidak berlaku di Indonesia, sepanjang di dunia luar masih berlaku, apa sih repotnya? Gitu aja kok repot gitu ya. Jadi masih banyak langkah-langkah yang bisa kita ambil. Dengan adanya kejadian seperti ini, kalau saya pribadi menambah semangat saya untuk mempelajari lebih dalam tentang P-Network. Dengan adanya berita ini, semua orang mencari informasi dari sumber yang resmi, betul? Betul. Nah, apa langkah ke depannya kira-kira Pak Darso? Ya, saya pikir kan ini masih dalam tahapan KYC ya. Maka teman-teman yang belum KYC bersabar itu dua. Kemudian terkait dengan barter ya. Barter kan hari ini yang terjadi adalah bahwa produk dari vendor itu masih dalam tahap peninjauan. Nah, namanya peninjauan itu kan butuh beberapa hari. Oleh karenanya, saya berharap teman-teman masih tetap bersabar. Nah, jadi tanggal 25 sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh pihak P-Chain Mall terkait dengan barter sudah dimulai, kan belum. Itu hanya input data dari produknya para vendor. Nah, input data dari para vendor untuk ditinjau sama P-Chain Mall. Nah, ketika misalnya lulus sensor, ini layak untuk dijual. Kemudian lulus lagi, ini layak. Oh, ini tidak. Inilah kenapa kemudian hari ini terkesan lambat. Tapi saya yakin lambat pun ya pasti nanti akan indah pada akhirnya. Kalau saya malah gini ya, dalam pemikiran saya, P-Chain Mall itu ya mungkin memberikan kesempatan untuk vendor mendaftar, menjual barangnya kan diseleksi dulu. Tapi apa yang terjadi nanti? Cara barternya, cara transaksi ini kan mesti ada juga peraturan-peraturan yang mengikat. Salah satu contoh, barang yang dikirim tidak sesuai, barang yang dikirim rusak. Apakah ini barang yang dikirim memang rusak sampai tempat kita? Ya pasti rusak. Atau mungkin barang yang bagus dikirim sampai tempat kita rusak? Ini kan mesti ada peraturan-peraturannya, aturan mainnya, regulasinya. Jadi mungkin vendor itu kan tidak semudah gitu aja. Dalam arti kata dia sudah menjual barang, selesai sampai di situ. Saya rasa masih ada aturan main. Salah satu contoh, vendor yang menjual produknya, dia harus bisa memastikan berapa lama nyampe ke tempat konsumen. Kemudian apabila sampai ke tempat konsumen, bila ada komplain, berapa lama waktu komplainnya. Ini kan regulasinya harus diatur. Jadi tidak semudah itu. Tanggal 25 diumumkan, tanggal 25 langsung bisa barter, itu nggak mungkin. Masih ada seleksi, masih ada regulasi yang mengaturnya. Intinya kalau saya, segala sesuatu itu datangnya dari Nicholas Kokalis atau dari Kortem, itulah baru informasi yang akurat yang dapat kita percaya. Kalau yang masih berseliweran sampai saat ini, saya belum. Kalaupun tadinya ada OJK mengumumkan di Indonesia belum ada izin ilegal, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat dari Kortem akan muncul informasi apa menanggapi tentang OJK yang ada di Indonesia. Gimana menurut Pak Darso? Ya, saya pikir sama sih. Artinya dasar pemikirannya juga akan seperti itu. Saya pikir nanti pihak-pihak yang berkompeten lah ya untuk merapat ke pihak OJK menjelaskan atau meluruskan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan P-Network. Itu aja.
Saya masih ada satu lagi Pak Darso ya, mungkin ini Dedi ya. Saya menginginkan ya, kalau memang betul ya teman-teman pionir yang ada di Indonesia ini mau menyatu, kita tunjuk siapa yang paling senior, minimal orang yang kita tunjuk dalam komunitas kita bisa berkomunikasi dengan core team untuk mencari informasi yang akurat. Jadi tidak semua berpendapat. Kalau kita sudah menunjuk wakil kita sudah bisa berkomunikasi dengan core team, maka itulah jawaban yang paling tepat. Cocok? Cocok. Ya, teman-teman Pen Network jangan pernah takut ya, jangan pernah ragu, ikutin terus perkembangannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat core team membuat pernyataan bagaimana keadaan Pen Network di Indonesia. Saat ini belum mainnet terbuka, jadi untuk antar negara belum ada. Kita berharap mainnet terbuka nanti ada komunikasi dari core team dengan perwakilan di Indonesia ataupun negara-negara lainnya. Setiap negara mempunyai regulasi masing-masing. Kita yakin dan percaya yang namanya Pen Network tetap berharga. Demikian, salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.